Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heko Rendra Novianandita dari kelas 11 MIPA 1, kelompok 3 PKWU. Tugas mewawancarai seorang pengusaha penjual makanan. Ya, saya sekarang hari ini sedang berada di Pasar Pon. Ya, tepatnya di depan warung toko atau warung bakso 5758, atau ya nanti penyebutannya yang benar saya nggak tahu ya. Langsung saja kita tanya-tanyakan saja kepada penjualnya, yang ternyata kebetulan juga om saya sendiri. Maka dari itu ikuti saja ke kita. Ya baik, saat ini kami sedang bersama dengan penjualnya ya, yang juga ternyata om saya sendiri. Boleh perkenalkan namanya om? Yadi Aco terkenalnya. Namanya Yadi Aco ya. Sekarang itu, ini kan namanya tulisan di depannya itu kan bakso 5758. Sebenarnya itu cara bacanya itu emang 5758 apa gimana gitu? Ya sebenarnya sih kalau untuk bakso 5758 supaya mudah diingat saja, angka 5758 itu sebenarnya supaya orang itu mudah mengingat saja itu. Jadi orang lihat 5758. Nah, artinya itu sebenarnya kan 57 kan maju, berarti 58 mapan, jadi maju mapan. Sebenarnya bakso ini namanya maju mapan. Oh, jadi ternyata cara membacanya itu yang benar maju mapan ya. Iya. Yang dari maju dari 57, mapan 58. Baik, mungkin saya akan bertanya tentang sejak kapan ini usaha ini mulai di Pasar Pon ini, sudah mulai kapan? Usaha sih sebenarnya udah setahun lebih lah ya. Cuman kalau yang buka di sini baru belum lama lah, mungkin awal minggu ini baru. Di awal minggu ini. Tapi sebelumnya itu penjualannya gimana? Jalan-jalan atau di pasar-pasar lain gitu selain di Pasar Pon, sebelum di Pasar Pon ini? Sebelum di sini itu jemput bola, jadi keliling. Terus selain di sini juga kan ada yang keliling juga. Jadi ini hanya sekedar untuk outlet yang di kios, sementara yang fokusnya di jemput bola. Oh ya. Berarti sebelum di sini itu sudah mulai berusaha promosi, tapi lewat itu ya, jalan-jalan jemput bola itu. Terus kalau misalkan tadi kan itu jemput bola, kalau di tempat lain gitu pernah nggak? Kayak misalkan di Pasar Wage apa di Pasar Manis gitu? Kalau sebelumnya sih ya paling usaha lain, jenisnya kuliner juga, cuman kan bukan bakso. Kalau untuk bakso baru 1 tahun lebih lah. Jadi 1 tahun lebih. Sekarang masuk mungkin ke baksonya ya. Baksonya itu bakso ayam apa bakso sapi kayak pada umumnya atau apa gitu sebenarnya? Kalau kita banyak varian jenis, jadi kalau yang cenderung nggak suka sapi, kita sedia bakso ayam campur mix sama sapi, terus bakso ayam murni sama bakso sapi murni ada. Itu. Jadi menunya itu bervariasi ya. Variasi. Tapi untuk menu lebih detailnya ada itu nggak, ada daftar menunya gitu? Kalau daftar menunya sementara baru ini. Jadi ada bakso yang 6.000 itu bakso ayam. Kemudian yang 10.000 itu masih bakso ayam mix sapi, sama yang bakso beranak itu item jenisnya. Ada bakso tahu, ada bakso sapi murni, dan yang lain-lain belum saya keluarkan menu-menu yang lain. Jadi sementara baru ini. Kenapa memilih untuk berjualan bakso gitu? Kenapa nggak yang kayak misal lele apa mie ayam gitu? Kenapa milihnya kok bakso?
Apa kelebihannya itu? Ya kalau sebenarnya sih kalau bakso itu satu, kita usaha kuliner kan masak dulu, masak baru jual kan jual. Nah itu kalau bakso itu proses masaknya itu nggak ribet lah, nggak ribet kayak seperti kuliner-kuliner yang lain. Satu itu, kedua apa namanya, prospeknya lebih bagus lah, soalnya orang makan bakso itu kan nggak mesti jam makan. Jadi kalau jam-jam di luar jam makan masih bisa untuk makan bakso, karena ini makanan kan jenisnya bukan makanan dibilang berat banget ya enggak, dibilang ringan juga enggak lah. Jadi setiap jam masih bisa orang beli. Untuk sekarang ya, berapa target penjualannya tuh sekarang ke mana aja? Kayak misalkan apakah cuma ke warga sekitar atau mungkin ke ya ini orang-orang yang lewat gitu? Kalau yang di outlet sini mungkin hanya sekitar warga sekitar saja. Untuk kalau yang di outlet sini ya mungkin dari yang lain-lain lah. Sasarannya sih semua kalangan, semua daerah bisa masuk sini. Kebetulan dekat terminal kan, mungkin dari orang mana-mana bisa ke sini. Terus kalau yang di kelilingnya itu yang jemput bola itu ada area-area tersendiri. Jadi ada area Baturaden satu, area Purwokerto Kota satu, yang di sini untuk yang all semua ya. Oke, untuk bakso ini apakah menerima pesanan gitu? Kayak panggilan orang gitu, dipesan? Sering ada acara hajatan, acara pengajian, acara tahlilan, atau acara-acara yang lain, atau mungkin pesanan pribadi pun melayani. Menurut Pak Yadi ini sendiri ya, apa yang membuat Pak Yadi ini yakin bakso ini tuh lebih bisa laku daripada bakso yang lain gitu? Peluangnya tuh apa gitu? Ya sebenarnya gini, saya optimisnya itu, pembukaan pertama itu, uji coba pertama itu ternyata di konsumen diterima baik, dan cepat dapat pelanggan. Nah di situ saya optimisnya ke depannya bisa lebih bagus lah ya. Apakah waktu dulu jemput bola itu ada trik-trik yang dipakai gitu buat menarik perhatian konsumen, misalnya waktu motor lewat ada apa gitu, ada suara apa gitu, apakah ada? Banyak. Kalau bilang trik itu sebenarnya banyak lah. Soalnya ada juga ya, mungkin satu triknya kita pakai speaker yang suaranya mungkin lain daripada yang lain, jadi orang itu paham kalau ini bakso punya saya gitu. Jadi orang walaupun di dalam rumah atau nggak lihat saya, tapi dengar suaranya udah tahu kalau itu baksonya saya. Jadi pelanggan itu udah tahu walaupun nggak lihat gitu. Itu satu dari speaker. Kalau yang untuk trik-trik pemasaran yang lainnya sebenarnya umum saja kita tawarin, orang lagi duduk-duduk kita tawarin gitu. Itu proses jemput bola. Kalau kita udah dapat pelanggan, kita arahin ke outlet sini. Untuk sekarang ya, menu yang paling diminati oleh banyak kalangan orang yang pernah kesini itu apa? Misalkan kayak bakso yang kecil, apa bakso yang isi telur atau apa gitu, yang paling sering dipesan? Sebenarnya hampir semua, alhamdulillah suka hampir semua, tapi mayoritas kita memang sasarannya itu dari kalangan bawah sampai ke atas ya. Kebanyakan ya cari yang tengah, mungkin yang harga 6.000, 10.000 itu yang rame. Kalau untuk yang harga di atas 10.000 ya mungkin yang kalangan ke atas itu kan lebih banyak yang ke bawah belinya ya. Oke, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya. Apakah ada rencana ya, ini pertanyaan untuk biasanya buat para pengusaha yang banyak gitu. Apakah ada rencana untuk membuka cabang baru selain di sini, atau belum ada pikiran ke sana itu? Itu pasti ada. Kita ya namanya usaha kan kepingin berkembang. Jadi kalau outlet kita jadi satu, kita ya kepingin buka lagi yang lain. Nah, kita tujuannya kan satu untuk usaha sendiri, untuk apa istilahnya penghasilan sendiri, juga untuk membantu orang lain, bisa untuk istilahnya untuk nafkah orang lain, jalan nafkahnya orang lain itu. Baik, mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya ya terkait tugas PKWU ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, ini saya sudah bersama dengan salah satu konsumen ya di warung bakso Maju Mapan ini. Mungkin akan memberikan beberapa review terkait baksonya itu. Mungkin ada kekurangan atau tambahan gitu. Ya, mungkin ada kritik gitu. Bisa Terima kasih.
Kalau dari rasa enak lah, cukup enak untuk harga standar ya tadi ya, karena pasaran ngincer 10.000 kan, 10.000 ke bawah. Terus kalau ada yang mau lebih mahal ya itu biasanya dari ngincer kalangan atas. Ya kalau untuk bakso yang tadi ini alhamdulillah ya habis, enak ya, kuahnya seger. Ya pada bakso umumnya sih, cuma ya untuk dapat harga 10.000 lumayan, dapat 6 apa 5 butir bakso kecil tadi segini segini ya, sama bakso telur ya, isi telur tuh baksonya ya nggak apa sih, nggak belibet, enak lah, apa namanya kalau digigit itu pasti kriuk gitu, nggak langsung hancur gitu, tapi kayak ya kenyal gitu, enak baksonya ya, kalau lebih kayak gitu reviewnya. Dan tempatnya juga di sini bersih ya, rapi, ketata juga, kesusun rapi, nggak berantakan dan bersih juga insya Allah tempatnya ya kan gitu. Oke ya, itu review dari salah satu konsumen di warung ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.